Tanya, apakah gini, ente punya ladang luas, anggap aja punya ladang sekian hektar, rumahnya mewah luar biasa, tapi ente lapar nggak bisa makan, lapar luar biasa seharian belum makan, dapat makanan malam sepiring, ada nasinya, ada lauknya. Kalau itu nasi lauk dibandingkan dengan ente punya sawah berapa hektar dengan rumah itu yang gede itu, saat itu mana yang lebih berharga? Nasi sepiring apa tadi? Rumah mewah sama ladang. Nasi sepiring. Nah itu sebenarnya hidup. Kita cuma sok-sokan doang. Pengen punya ini, pengen punya ini. Coba nggak makan. Nikmat ke hidup itu? Intinya kita hidup mau makan doang. Intinya. Ini yang ada nih. Ini gambaran buat kita sombong sama orang. Itu doang. Orang sekaya apapun, mau dia raja sekalipun, coba nggak kasih dia makan. Pasti dia mohon-mohon biar makan. Walaupun dia punya duit apa? Banyak, intinya cuma makan doang intinya itu. Itulah hidup. Cuman itu tadi yang pengaruhin kita itu hidup pengen ini pengen itu tadi, nafsu dan apa? Dan syaitan. Nafsu itu kendaraannya setan. Pengen punya ini biar orang kagum, punya ini orang muliain, punya ini orang apa? Puji. Itu hanya sekedar. Ente keangkat dengan pujian orang nggak masuk surga. Sedangkan kalau itu semua ente punya tapi nggak dikasih sepiring nasi, ente lebih apa? Lebih mungkin sampai sujud-sujud depan orang biar kasih sepiring nasi, karena perut sudah mulai apa? Lapar. Lah itulah hidup. Coba pikirin. Nah, itulah hidup. Dan orang semakin kaya akan semakin sulit bersedekah. Percaya gak? Ente kayak gini nih, kerja gaji 5, 10, 15 juta, sedekah bagi ente mudah. Gaji 10 juta, ngeluarin 1 juta ngasih orang, berarti kan 10% dari apa? Dari gaji. Coba ente penghasilannya dalam sebulan itu 10 miliar. Kira-kira bisa gak ngeluarin 1 miliar ngasih orang? Akan. Bagi ente gede. Pasti gede 1 miliar. Walaupun penghasilan apa? Gambarannya, 1 miliar ngasih orang, enak banget, gue capek nyarinya. Kenapa pas 10 juta bisa ngeluarin 1 juta? Karena dengan gaji yang kecil ente mampu bersyukur kepada Allah. Karena bagi ente yang sedikit tadi itu udah cukup. Ente bisa makan, minum, istri alhamdulillah terpenuhi, apa kebutuhannya, anak sekolah udah bayar, udah itu mau cari. Nah ketika ente duit banyak, target banyak tuh. Wah harus punya mobil begini, apa tipe rumah begini, harus punya perusahaan begini. Nah ketika punya penghasilan 10 miliar, ngeluarin 1 miliar, susah. Kenapa? Bagian itu apa? Gue banyak kebutuhan. Mobil mewah gue belum kebayar. Rumah sebulan apa? 500 juta. Ini begini. Nah itu dia. Semakin susah hati ente. Gara-gara duit apa? Banyak. Kita masih mondok dulu lah. Anak kan ngerasain mondok. Kita waktu masih mondok dapat uang jajan kalau bahasa kita duit Indonesia 100.000 dalam seminggu. Teman kita minjam 50.000, lah gampang kita kasih. Nggak apa-apa. Belum ada nih, belum dikirim nama orang tua. 50.000 pakai, 50.000 gak cukup. Cuman jajan sekali-sekali ini. Nggak sampai butuh 100.000. Nah itu ketika kita punya uang kecil begitu, kita pandai bersyukur loh. Nah ketika kalau uang sudah seabrak-abrak, nggak akan bisa bersyukur. Susah. Itu kan kalau 50.000 dari 100.000 berarti 50 apa? Persen. Lah coba ente penghasilannya 100 miliar sebulan, 50 miliar kasih orang. Kira-kira bisa gak? Gak bakal. 100 juta juga masih mikir tuh, walaupun 100 miliar penghasilannya, 100 juta. Gede juga. Dengan gua kawin lagi. Tuh, beda lagi deh bicaranya dah. Kenapa? Karena semakin jumlahnya besar, semakin ente itu apa? Dibikin lalai. Nah itu yang dikhawatirkan sebenarnya. Makanya pandai-pandailah hidup itu untuk kita mencari ridho Allah. Mau banyak duit dari warisan, banyak harta tinggal kenangan aja nanti. Kalau ahli warisnya orang baik, dikit-dikit sedekah, dikit-dikit wakaf lah. Kalau orangnya belangsang semua, bagi warisan yang satu ke Singapura, yang satu ke Turki, yang satu di Itali, di Roma, jalan-jalan bagi warisan. Itu dalam kubur berharap ya? Anak sedekah atau wakafin sesuatu di masjid, nggak terjadi. Lah sayang banget. Minimal kalau kita nggak bisa begitu, kita punya amal pribadi. Yaitu kita punya amal banyak, termasuk amal
sedekah. Nah, itulah kita harus pandai-pandai. Dikasih banyak syukurin, belum dikasih disyukurin. Semua terbaik dari Allah Subhanahu wa taala.